Hai, kembali lagi di channel aku, Vanessa Natania, dan sekarang aku akan membagi beberapa tips mengenai data scientist dan beberapa yang bisa kalian terapin di kehidupan penelitian kalian. Nah, salah satunya adalah analisis faktor. Analisis faktor sendiri adalah suatu metode yang digunakan ketika kita mempunyai data berupa survei atau pertanyaan yang respondennya itu pertanyaan terbuka. Atau kita bisa bilang ini ada pertanyaan yang sangat setuju, setuju, netral, seperti itu. Nah, tujuannya apa sih analisis faktor? Jadi, analisis faktor sendiri itu bertujuan agar kita mengetahui pola nih dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke responden. Misal, kita mempunyai pertanyaan mengenai suatu isu terkini dalam suatu kampus. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita buat di kuesioner kita tahu bahwa pertanyaan 1 dan pertanyaan 5 ini saling berkorelasi, dan korelasi ini akan membuat suatu pola tertentu. Ya, nah, untuk itu, nggak cuma itu aja, banyak banget yang bisa kita pelajari di analisis faktor ini. Nah, salah satunya aku mau share ke kalian tentang penelitian yang aku pernah lakuin untuk pemenuhan tugas. Nah, salah satunya kita bisa langsung lihat aja ya, oke? Kita langsung buka Python. Dari analisis faktor sendiri, ada beberapa tahapan yang biasanya digunain ketika kita punya data bersifat dari survei. Nah, salah satunya adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji itu kalian bisa cek di videoku setelahnya, habis ini aku buat. Jadi, untuk faktor analisis kita memerlukan import library seperti ini. Kalau udah kalian import, kalian bisa langsung data responden kalian seperti apa. Dan untuk ini tuh, biasanya aku pengelompokannya berdasarkan section ya. Misal nih, untuk kekerasan seksual aku sectionnya tentang kehidupan di kampus, sections kehidupan lingkungan di rumah, dan kawan-kawan. Nah, ini bisa kalian perpadukan dengan kuesioner kalian. Setelah itu, dari hasil uji validitas dan reliabilitas didapati bahwa ada beberapa pertanyaan yang aku harus drop karena tidak sesuai atau tidak memenuhi titik kritisnya. Setelah itu untuk informasinya, kita tahu bahwa di sini udah nggak ada non-value atau nilai yang bersifat kosong, sehingga nggak perlu ditanganin lah ya, kayak yang kosong-kosong ini, terus semuanya nih bersifat integer. Artinya apa? Artinya untuk pertanyaan tidak setuju, ini diinisialisasikan sebagai 1, dan sangat setuju dan diinisialisasikan sebagai 4. Selanjutnya kita langsung aja. Jadi untuk konsep pertama dari analisis faktor itu pasti korelasi. Dan dari sini kita tahu bahwa pertanyaan G1 dengan G2 berkorelasi sebesar 0,46. Dan ini tuh akan mempengaruhi analisis kita, guys, nilai korelasinya. Oke ya, nilai korelasi. Nah, setelah diketahui korelasinya, maka kita menggunakan uji multikolinearitas di mana kalau semisal ini korelasinya lebih dari 0,9 atau kurang dari 1, maka akan ditampilkan. Nah, kalau semisal suatu data kita terdapat sifat multikolinearitas, berarti kan korelasinya sangat tinggi, sehingga pasti ada hubungan nih antara pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua, dan itu kalau di sini itu harus dihapus. Nah, selain dihapus apa? Selain dihapus bisa cek beberapa sumber bagaimana sifat penanganan multikolinearitas. Nah, setelah udah korelasi multiko, sekarang adalah uji KMO. Nah, uji KMO sendiri itu untuk mengetahui nih, apakah nilai KMO model kita tuh lebih dari 0,6. Kalau misal emang kurang dari 0,6, berarti model kalian nggak cocok buat analisis faktor, sehingga harus ganti lagi. Nah, kalau misal kalian udah memenuhi 0,6, berarti aman-aman aja. Bisa dipakai ini, guys. Lalu untuk yang ini kita ketahui untuk menentukan jumlah faktor yang sesuai. Ini pakai F ya, bukan pakai V. Nah, kalau di sini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa nilai eigenvalue itu adalah nilai yang menjadi ambang batas apakah faktor ini tuh sesuai jumlahnya atau tidak. Nah, nilai eigenvalue yang kita gunakan di sini itu adalah 1. Tapi ada beberapa sumber lain yang mengatakan bahwa ketika grafik ini tuh menuju tak terbatas dan melampauinya, enggak. Kalau grafik ini tuh curam lalu menuju stabil, itu adalah titik yang kita pilih. Nah, kalau dari sini, kalau kita menggunakan premis yang pertama, berarti untuk faktor yang sesuai digunakan adalah 6.
Tapi ketika aku coba menjalankan 6, didapati bahwa ada beberapa poin yang menurut aku tidak ada hubungannya gitu. Jadi aku pilih 5. Is that okay? It's okay guys. My lecture approve that. Terus selanjutnya kita gunain 5 ya. Jadi di sini kita menggunakan faktor analyzer. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai output-nya seperti demikian, guys. Nah, kan kita kan nggak tahu ya, ini kok macam-macam, 0,1, ini 0,02, yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah nilai absolut dari nilai faktor analisis yang lebih dari 0,5. Nah, di sini sebenarnya kita udah dapat kesimpulan, teman-teman. Kita coba tahu bahwa ini ada non-value, non-value, berarti dia tidak memenuhi syarat 0,5. Sehingga kita pilih-pilih faktor yang pertama adalah K1 sampai K7, faktor kedua adalah G1 sampai G4, dan faktor kedua dan seterusnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang ini. Nah, apa sih yang bisa didapat? Jadi, kalau dari aku sendiri, di penilaian ini aku untuk mencari korelasi, analisis sentimen dan analisis faktor terhadap media sosial mengenai Indonesia Maju. Pada penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis faktor, didapati faktor paling ideal yang dihasilkan ada 5 faktor. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi mahasiswa terhadap Indonesia Maju antara lain mental yang sehat, gaya hidup yang baik, transformasi, perkembangan informasi, dan frekuensi konsumtif. Nah, gimana sih kita bisa menyimpulkan kalimat ini? Nah, kalimat ini tuh didapati dari pertanyaan-pertanyaan kita yang udah dijelasin di nilai faktor analyzer ini. Jadi semisal nih ya, aku slide berdua ini, kalau semisal faktor pertama adalah kesehatan mental, berarti mental yang sehat ini terdiri dari pertanyaan apa aja. Misal, untuk K2 adalah pertanyaan mengenai bagaimana, apakah kalian setuju tentang cyberbullying, apakah kalian setuju dengan persebaran hoax, kayak gitu-gitu. Kalau semisal faktor kedua adalah gaya hidup, berarti ada frekuensi akses online shop, frekuensi ketertarikan, frekuensi pemilihan produk, itu dari pertanyaan kalian. Misal pertanyaannya, apakah kalian setuju mengenai online shop? Apakah kalian tertarik membeli karena lewat influencer? Kayak gitu-gitu. Dari sini mungkin kalian bisa ada pertanyaan, bisa drop komen di YouTube aku. Dan see you! Semoga bermanfaat.